Lobi Prabowo sukses. Indonesia terima transfer teknologi dari Dassault Aviation setelah Rafale tiba. Audio Jungle. Audio Jungle. Dalam langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional, Prabowo Subianto berhasil melobi Dassault Aviation untuk menyepakati program Transfer of Technology atau TOT. Kesepakatan ini menjadi tonggak baru dalam kerjasama antara Indonesia dan Prancis setelah kedatangan pesawat tempur Rafale pertama dari total 42 unit yang dipesan oleh Indonesia. Pesawat tempur Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur multirole terbaik di dunia dengan kemampuan tempur yang sangat canggih. Jet ini dilengkapi dengan radar AESA, sistem peperangan elektronik Spectra, dan kemampuan membawa berbagai macam persenjataan modern, termasuk rudal jarak jauh. Kedatangan jet ini menandai langkah besar dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI Angkatan Udara. Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembelian Rafale bukan sekadar pengadaan alutsista, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Transfer teknologi adalah prioritas kami. Dengan kerjasama ini, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga pemain dalam industri pertahanan global, ujar Prabowo. Sebagai bagian dari kontrak pembelian Rafale, Dassault Aviation menyepakati beberapa poin penting terkait transfer of technology. Poin pertama isi kontrak jet tempur Rafale antara Indonesia dengan Dassault Aviation adalah peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional. Dassault akan bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI untuk meningkatkan kemampuan produksi dan perawatan pesawat tempur. Poin kedua, pelatihan teknisi dan insinyur lokal. Tim teknisi dan insinyur Indonesia akan mendapatkan pelatihan intensif di fasilitas Dassault Aviation di Prancis. Poin ketiga dalam kontrak tersebut adalah transfer pengetahuan dalam pengembangan sistem avionik. Dassault akan memberikan akses terbatas kepada Indonesia untuk mempelajari teknologi avionik dan radar canggih yang digunakan pada Rafale. Dan poin inag ketiga, produksi komponen lokal. Beberapa komponen pesawat akan diproduksi di Indonesia, memungkinkan PT DI dan industri terkait lainnya untuk ikut ambil bagian dalam rantai pasok global. Dengan adanya TOT ini, Indonesia berpeluang meningkatkan kemampuan teknologi dalam negeri di sektor dirgantara. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri pertahanan dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada negara asing dalam hal pengadaan alutsista. Menurut analis pertahanan, kesepakatan ini merupakan langkah strategis yang akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi Indonesia. Transfer teknologi adalah elemen kunci untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain. Jika dijalankan dengan baik, Indonesia bisa mengembangkan pesawat tempur sendiri di masa depan, ujar Arief Budiman, pengamat militer. Kesuksesan lobi Prabowo ini juga mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Prancis. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu, menyampaikan komitmen Prancis untuk mendukung kemandirian pertahanan Indonesia. Selain Rafale, kerjasama antara kedua negara juga mencakup pengadaan kapal selam Skorpene dan sistem pertahanan lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai memainkan peran yang lebih besar dalam geopolitik regional, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Meski kesepakatan TOT ini sangat menjanjikan, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa teknologi yang ditransfer benar-benar dapat diaplikasikan dan diadaptasi oleh industri dalam negeri. Selain itu, diperlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak untuk memastikan keberhasilan program ini. Lobi sukses Prabowo Subianto dalam mendapatkan program TOT dari Dassault Aviation menandai era baru dalam modernisasi pertahanan Indonesia. Dengan kedatangan Rafale dan implementasi TOT, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan kemandirian pertahanan nasional sekaligus memperkuat posisi strategisnya di kawasan. Namun, kesuksesan ini hanya akan terwujud jika program ini dijalankan dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari semua pihak terkait.